Sahabat sekalian, menyambut Natal di dalam kerapuhan. Pada tahun 1914, Eropa sedang diselimuti Perang Dunia I yang membawa kehancuran. Bukan hanya kehancuran, tetapi juga membawa ratap tangis dan penderitaan. Namun di tengah kemelut itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menjelang 25 Desember, tiba-tiba terjadi gencatan senjata antara dua belah pihak yang baru saja saling menyerang beberapa jam sebelumnya. Apa alasannya? Untuk pertama kalinya, para tentara di palagan perang sepakat tidak saling menyerang dan menurunkan senjata demi merayakan Natal. Kita bisa melihat itu di YouTube, ya. Ada beberapa versi mungkin, kisah yang mengharukan dan sudah dijadikan film, ya. Ketika fajar menyingsing di hari Natal di tahun itu, banyak tentara Jerman keluar dari parit, keluar dari persembunyian mereka dan mendekati tentara sekutu di tanah yang netral. Pasukan Jerman berteriak "Selamat Natal" menggunakan bahasa lawannya, ya. Jadi lawan Jerman waktu itu ada Inggris, ada Prancis juga. Nah, tentara sekutu dengan hangat menyambut lawannya dan bertukar senyuman. Sekalipun kedua belah pihak awalnya menaruh curiga terhadap momen ini. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah satu gencatan senjata. Saatnya berhenti atau setidaknya beristirahat dari perang. Perang seolah sirna, meskipun hanya sementara. Para serdadu itu yang seharusnya bermusuhan, mereka malah saling bertukar hadiah, bernyanyi lagu Natal, bahkan bermain sepak bola. Suara percakapan ramah, gelak tawa, humor, dan nyanyian-nyanyian menggantikan suara tembakan dan hujan mortir di hari-hari sebelumnya. Meskipun momen damai ini tidak berlangsung lama, karena para komandan mengetahui ada perdamaian dalam tanda kutip di antara pasukan mereka, perang kembali berkobar. Namun demikian, betapa secuplik momen Natal ini mampu memberi pengharapan dan kelegaan kepada para tentara di tengah perang akbar sekalipun. Renungan ini saya bawakan karena kita semua sedang memasuki bulan Desember dan sudah bersiap-siap untuk merayakan Natal. Well, sahabat sekalian, Natal di tahun 2021 jelas berbeda dengan Natal tahun 1914 ketika jutaan orang meninggal akibat perang. Tahun ini kita menyaksikan pandemi masih menyelimuti kita. Sekalipun kita bersyukur bahwa tanda-tanda pandemi mereda sudah ada, tetapi masih ada ancaman lain, yaitu seperti yang kita baca sendiri di media, kita lihat di berita, ada varian baru yang siap mengancam. Ya, semoga negara kita atau masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia ini tetap dalam lindungan Tuhan, ya. Menjelang akhir tahun ini, kita masih belum sepenuhnya bebas dari virus. Kita masih di dalam selimut ancaman dan tantangan dari virus ini. Dan bukan hanya kesehatan, tetapi juga situasi ekonomi dan tantangan finansial yang mengikuti pandemi ini bisa saja masih kita alami, masih ada bersama-sama dengan kita. Pandemi ini sudah mengusik, bahkan sudah merusak banyak aspek dalam kehidupan kita, seperti kerugian ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan terganggunya relasi sosial, belum pulihnya kegiatan ibadah, pelayanan, bahkan di beberapa waktu lalu mungkin banyak orang-orang yang kita kasih, bahkan saudara-saudari, anggota keluarga kita yang terenggut nyawanya oleh pandemi ini. Dampak pandemi juga
membuat banyak dari anggota warga gereja mengalami gangguan kesehatan mental. Survei dari Komisi Penelitian dan Pengembangan PGI yang dilakukan tahun 2020 menunjukkan 73% lebih responden mengalami depresi ringan. Ada yang mengalami depresi sedang, ada yang mengalami depresi cukup serius, bahkan 1,5% warga gereja terdeteksi menderita depresi serius. Gangguan mental atau gangguan kesehatan mental yang diakibatkan oleh pandemi ini menunjukkan betapa rapuhnya kita. Situasi seperti ini mungkin membuat kita lelah dan kita menjerit kepada Tuhan. Berapa lama lagi pandemi ini, Tuhan? Jeritan ini mengingatkan kita pada keluh kesah Daud dalam Mazmur 13. Ketika Daud berteriak dengan nada putus asa, berapa lama lagi, Tuhan? Bahkan Daud meneriakkan pertanyaan itu sampai 4 kali. Berapa lama lagi, Tuhan? Berapa lama lagi, Tuhan? Berapa lama lagi, Tuhan? Berapa lama lagi, Tuhan? Daud merasa begitu putus asa. Di dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3, kita tahu alasan kenapa Daud berputus asa. Pertama, Daud merasa Tuhan itu melupakan dan menyembunyikan wajahnya dari dia. Kedua, Daud merasa khawatir dan dia bersedih hati sepanjang hari. Yang ketiga, musuh-musuh Daud itu meninggikan diri di atas, atau musuh-musuh Daud itu meninggikan diri atas Daud. Situasi yang dihadapi Daud tentu tidak mudah. Mungkin saja, sekali lagi, mungkin saja kita juga bisa merasa seperti Daud yang putus asa. Saat kita menjelang Natal di tahun ini, kita masih diselimuti pandemi. Mungkin ada dari antara kita yang merasa Tuhan melupakan dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Kalau kita membaca Mazmur 13 seperti yang dinyanyikan oleh Daud ini, kita seakan-akan melihat diri kita sendiri dalam posisi yang sama. Rasanya kita nggak mampu menghadapi situasi seperti ini, walaupun tidak ada orang yang tahu kita menjerit. Mungkin tidak ada orang yang tahu bahwa kita mengalami gangguan kesehatan mental. Rasanya kita lebih mampu menanggung satu masalah, bahkan penderitaan besar, jika kita tahu kapan penderitaan atau masalah itu akan berakhir. Tetapi, bagaimana kalau masalah itu tidak kunjung reda? Bagaimana masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini tidak kunjung reda dan kita tidak tahu kapan masalah itu selesai? Well, sahabat sekalian, dalam Natal yang masih dilingkupi oleh wabah ini, Kitab Suci mengundang kita berdoa seperti Daud. Daud meminta agar Tuhan memandang dirinya, menjawab seruannya, lalu membuat mata Daud bercahaya. Mazmur 13 ayat yang keempat. Daud sadar, realitas hidup yang sungguh sulit bisa membuat pandangan mata batinnya berkabut dan gelap. Oleh sebab itu, ia berseru kepada Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Kita tidak bisa menafikan ini. Bahkan mungkin di dalam pengalaman hidup kita, situasi yang begitu sulit, penderitaan yang begitu berat yang kita alami, lama-lama bisa membuat mata rohani kita, mata batin kita, bisa saja berkabut dan gelap. Dan seperti Daud, dia berteriak kepada Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Sahabat sekalian, bukankah kita juga membutuhkan terang Tuhan menyinari mata hati kita dan memberi kita hikmat serta pengetahuannya? Rasul Paulus mengetahui pentingnya mata kita itu agar diterangi oleh Tuhan. Inilah yang didoakan oleh Santo Paulus bagi jemaat di Efesus. Supaya Tuhan menjadikan mata hati jemaat itu terang. Agar jemaat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan.
betapa kayanya, betapa mulianya bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat yang ke-18. Kita tentu membutuhkan anugerah Tuhan menyinari mata hati kita supaya kerohanian kita tidak tertidur dan mati. Mazmur 13 ayat 3. Mata batin kita memerlukan terang hikmat Tuhan. Untuk itulah Paulus mendorong jemaah di Efesus, bangunlah kamu, hai yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat yang ke-14. Kesulitan yang dihadapi di masa pandemi ini rentan membuat pandangan mata rohani kita menjadi kabur, dan secara perlahan membuat kerohanian kita layu. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya demikian. Kitab suci mengundang kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan? Daud berseru kepada Tuhan. Sekalipun sebelumnya dia berteriak, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Tetapi Daud juga berkata, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia berbuat baik kepadaku. Sahabat sekalian, Daud berteriak kepada Tuhan secara otentik. Dan saya pikir kita pun juga diundang untuk menjadi orang Kristiani yang otentik di hadapan Tuhan. Ketika Daud merasa ditinggalkan, ketika Daud merasa musuh-musuhnya itu meninggikan diri atasnya, bahkan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Daud. Dia berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Kita juga boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi situasi ini melingkupi aku? Berapa lama lagi penderitaan ini harus aku jalani? Tentu kita tidak diajak untuk menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi di dalam bahasa kasih kita, antara Allah dengan kita dan kita dengan Allah, kita juga diundang untuk berkata-kata secara otentik di hadapan Tuhan. Ketika kita lelah, ketika kita merasa rapuh, seperti Daud, dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kita juga boleh bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi situasi yang berat, situasi yang sulit ini melingkupi kita. Dan di saat yang sama, ketika kita bertanya kepada Tuhan, seperti yang Daud serukan, kita juga boleh punya iman, dan kita menyatakan kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Tuhan, bahwa kepada kasih setia Tuhan, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Ini adalah satu keputusan rohani yang bijak menurut saya. Karena sekalipun keadaan Daud itu membuat Daud merasa Tuhan meninggalkan dia, dan Daud berseru memohon kelepasan dari Tuhan, Daud tetap berkomitmen untuk tetap percaya dan bersorak-sorai karena penyelamatan Tuhan. Mazmur 13 ini kiranya menjadi kunci kebangunan rohani kita di masa sulit sekarang ini. Mazmur adalah kumpulan lagu-lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dan tidak selalu isinya puji-pujian. Ada kalanya mereka menunjukkan betapa Tuhan jauh dari mereka. Ini persis seperti yang dialami oleh para pemercaya di zaman sekarang. Oleh orang-orang yang percaya Kristus, kita sebenarnya juga tidak selalu berada dalam puncak semangat melayani atau bahkan mungkin semangat untuk memuji Tuhan. Ada kalanya kita begitu down, begitu sulit bahkan untuk mengucapkan pujian pun tampaknya berat karena situasinya memang secara realitas seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Dan ini pun pernah dialami oleh orang-orang yang beriman dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Daud contohnya. Sahabat sekalian,
Meski hidup kita tidak mudah, tetapi Allah kita tetap setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dia mengizinkan kita berseru dan berkeluh kesah apa adanya kepada Dia. Sebab Tuhan tahu segala yang kita alami. Yesus Kristus, junjungan kita, Tuhan kita, yang kedatangannya akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti di hari Natal. Yesus pun pernah mengalami kemiskinan. Dia pernah mengalami seakan-akan ditinggalkan. Bahkan di kayu salib, dia benar-benar ditinggalkan oleh Bapaknya. Ketika ia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ketika dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada dia. Yesus pernah mengalami penderitaan, pengkhianatan, bahkan dia dipermalukan. Seperti yang dialami oleh banyak dari kita. Tentu penderitaan kita tidak seperti penderitaan Yesus. Dan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia pun sekarang berdoa bagi kita, serta ikut menderita bersama kita di masa pandemi ini. Dia ikut menderita, bahkan dia ikut merapuh bersama dengan kita yang rapuh karena dampak yang dihasilkan oleh pandemi ini. Karena Kristus kita dapat tetap memiliki kelegaan dan kebersamaan. Layaknya para tentara dalam perang di masa silam, sembari mengingat kelahirannya dan pengharapan yang dibawa Tuhan bagi kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di tengah kesibukan kita mengambil pause, dan kita memikirkan bahwa kalau Tuhan dulu pernah menyelamatkan, menolong kita dari situasi yang sulit, Tuhan juga pasti bisa menyelamatkan kita dalam situasi yang tidak mengenakan yang mungkin saat ini sedang sahabat sekalian hadapi. Tuhan memberkati. Amin.